Bayangkan, Afrika Barat, pesisir Atlantik yang panas. Ini Sierra Leone, negara dengan pantai indah dan bukit hijau. Namun di balik itu, ada tambang intan dengan kerja manual. Ada permukiman kumuh di ibu kota, serta hujan musiman yang merusak jalan. Juga klinik tanpa listrik dan obat-obatan. Di sini, setiap hari adalah perjuangan demi air, makanan, dan keamanan. Untuk memahami Sierra Leone, jangan hanya melihat pemandangan. Perhatikan juga bagaimana orang bertahan di tengah segala tantangan. Sierra Leone memiliki musim hujan yang panjang. Jalanan tergenang, desa-desa terisolasi. Harga makanan melonjak. Petani sulit bawa hasil ke pasar. Alamnya kaya, hutan, sungai, ikan. Namun, tanpa solusi sederhana, potensi itu sia-sia. Solusi yang terbukti sederhana adalah selokan air, jembatan kayu kecil, gudang dekat ladang, jalan kerikil. Jalan itu takkan hanyut hujan pertama. Di kota, daerah rendah paling parah, perumahan terendam air dan sampah. Selokan mampet dalam semalam. Pagi hari, warga bersihkan ranting. Mereka perkuat tembok, lalu tunggu ramalan cuaca lagi. Setiap selokan bersih, berarti kurang satu genangan di rumah. Juga kurang satu karung beras rusak. Freetown awalnya direncanakan sebagai tempat bagi orang-orang yang dibebaskan dari perbudakan. Ini adalah awal yang penting, namun kehidupan segera terbentur pada bahan mentah dan harga eksternal. Setelah kemerdekaan, aturan tetap lemah dan ekonomi pun sempit. Saat harga bahan mentah jatuh, anggaran menipis. Sekolah dan klinik menunda pembayaran, perbaikan jalan menunggu waktu yang lebih baik. Dalam lingkungan seperti itu, kesepakatan tertutup dan lisensi untuk orang dalam mudah berkembang, dan orang biasa pun harus membayar lebih untuk dokumen. Solusinya tidak mencolok, tapi jelas. Pengadilan berfungsi, kontrak terbuka, aturan bisnis sederhana tanpa telepon dari atas. Semakin transparan keputusannya, semakin cepat uang sampai ke pipa air dan lampu di kelas. Pada tahun 90-an, Sierra Leone dilanda perang berat. Paling buruk, anak-anak terlibat. Mereka diculik, diintimidasi, dan dipaksa berperang. Awal 2000-an, pertempuran berhenti, namun jejaknya masih ada. Banyak yang tak punya pendidikan layak, keluarga kehilangan rumah. Kepercayaan pada tetangga dan pemerintah pulih bertahun-tahun. Setelah perang, pusat-pusat dibuka. Mereka mengajari remaja hidup berbeda, tidur tenang, tak takut suara keras, menyelesaikan konflik dengan kata-kata. Ini bukan proses cepat, tapi membuahkan hasil. Mereka yang mendapat dukungan lebih sering kembali ke sekolah dan bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, ini terlihat dari hal-hal sederhana. Remaja menarik kabel di bengkel, gadis kembali ke kelas, jaring sepak bola tergantung rapi di gawang, tidak tergulung. Berlian Sierra Leone lama terkait perang. Batu ditukar uang dan senjata, ini memperpanjang konflik. Lalu ada pemeriksaan asal internasional, sebagian perdagangan ilegal pun hilang. Namun di bawah, hidup masih berat. Lubang tanah liat merah, kerja sepinggang air, resiko longsor, utang pembeli untuk makan dan alat. Jika menemukan batu, harga ditentukan pemilik uang tunai hari itu. Agar berlian jadi jalan dan sekolah, butuh izin transparan, pajak tanpa celah, dan kontrol komunitas. Aturan keamanan sederhana juga membantu. Helm, penguat, larangan kerja anak. Penilaian batu bukan kira-kira, tapi dengan kriteria jelas. Perang Sierra Leone hantam wanita. Kekerasan, ketakutan, keluarga hancur. Damai tak hilangkan masalah. Gaji rendah, nikah dini, sekolah terhenti. Saat banjir atau pangan langka, gadis putus sekolah. Bantu keluarga. Dukungan ubah wanita, lahir aman, perlindungan, pinjaman usaha, beasiswa. Dampak langsung di rumah. Ada stok makanan, anak PAUD, seragam terbeli. Satu penghasilan kecil stabilkan lingkungan. Lebih baik dari slogan. Setelah perang, pengadilan khusus beroperasi di Sierra Leone. Pengadilan ini menangani kejahatan serius, menyebutnya sesuai fakta. Pasukan perdamaian PBB masuk negara itu. Mereka bantu penyerahan senjata. Mereka latih polisi dan dukung pemilu. Awal tahun 2000-an, militer Inggris menjaga ketertiban ibu kota. Kedamaian dibangun dari hal kecil. Ada pos penyerahan senjata, seragam polisi, surat suara.
Lalu, kehidupan pasca militer dimulai. Ada kursus eks pejuang, kerja di konstruksi dan ladang. Juga, ada mediasi di komunitas. Di sana, semua didengar, meredakan ketegangan. Ini lebih baik dari pidato emosional di alun-alun. Di mana sumber daya melimpah tapi transparansi kurang, skema curang cepat muncul. Lisensi di Sierra Leone diberikan ke orang dalam, pengadaan dilakukan tanpa tender. Laporan teronggok di lemari. Di tingkat bawah, ini terasa seperti dokumen berbayar, antrean panjang, dan datang besok. Obatnya membosankan, tapi efektif. Solusinya, daftar lisensi terbuka, audit independen, dan kondisi bisnis yang setara. Serta pengadilan yang mendengarkan fakta, bukan jabatan. Alat digital sederhana juga membantu. Contohnya, portal pengadaan pemerintah, SMS tentang anggaran daerah, dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran. Ketika uang tidak menghilang, ia benar-benar menjadi pipa, lampu jalan, atau anak tangga di sekolah. Penambangan harian di Sierra Leone itu sekop ayakan dan tenda dekat lubang. Tim tinggal dekat lokasi penambangan meminjam makanan dan alat dari pembeli. Jika menemukan batu, harga ditentukan cepat, biasanya menguntungkan pembeli. Keuntungan mengalir ke atas rantai, meninggalkan lubang dan genangan air nyamuk. Di musim kemarau, banyak yang pulang ke desa untuk menanam padi dan memperbaiki atap. Hal sederhana bisa diterapkan, koperasi daripada individu, timbangan jujur, aturan pembelian jelas. Juga, rekening bank untuk menabung uang agar tidak hilang dalam semalam. Ini bukan mimpi, melainkan ketertiban di meja akuntan koperasi. Perbukitan ibu kota Sierra Leone padat dan tak terencana. Jalan sempit, bangunan liar, tanpa sanitasi. Malam hari hujan lebat menghanyutkan batu dan sampah. Pagi hari, warga memperkuat dinding serta atap. Dekat laut, pasar berdiri di samping selokan terbuka. Airnya hitam karena limbah. Anak-anak berjalan kaki ke sekolah, sering tanpa sarapan. Orang tua bekerja sampingan. Ketertiban dimulai dari hal kecil, sumur umum dekat, selokan bersih sebelum musim hujan, jembatan kecil, bus tepat waktu. Langkah nyata lain adalah tempat sampah dengan pengangkutan rutin. Kurang sampah berarti kurang penyakit dan banjir. Air bersih di Sierra Leone, pompa di halaman, uang per ember. Jika tak ada pompa, mereka ambil dari sungai. Di sana orang mencuci dan membersihkan piring. Infeksi usus dan kolera pun datang. Klinik sering kekurangan listrik, obat, dan tenaga ahli. Malam hari, bidan bekerja dengan cahaya ponsel. Perjalanan ke kota memakan waktu berjam-jam. Banyak penyakit berbahaya bukan karena penyakitnya, tapi karena keterlambatan penanganan. Yang menyelamatkan adalah langkah membosankan, gudang cadangan, pelatihan staf, tes cepat dan tim keliling. Kios klorin di pasar, ambulans motor untuk desa, dan kulkas surya untuk vaksin juga membantu. Rantai dingin tak putus, imunisasi sampai. Ebola di Sierra Leone pertengahan dekade lalu adalah ketakutan utama. Pasar dan sekolah tutup, dilarang bersentuhan, pemakaman berat. Wabah itu berlalu, namun kenangan tetap ada. Setiap tahun, demam lain yang disebarkan tikus muncul kembali. Negara melatih tenaga medis, memperluas lab, membeli APD, dan vaksinasi sesuai anjuran dokter. Kuncinya adalah kepercayaan, radio lokal, kunjungan rumah, simpan biji-bijian di wadah tertutup, kurangi kontak tikus, kurva pun melandai cepat. Di tempat dokter didengar, panik berkurang, lebih banyak orang periksa tepat waktu. Hujan lebat di lereng Sierra Leone bukan sekadar genangan air. Itu adalah longsor yang melenyapkan permukiman dalam hitungan menit. Ini pernah terjadi di pinggiran ibu kota, dan warga mengingatnya. Agar tidak terulang, perlu tindakan sederhana. Jangan membangun di lereng paling berbahaya. Gali parit sebelum musim hujan. Tanam pohon. Pindahkan keluarga dari zona risiko. Lakukan latihan evakuasi. Sinyal dini juga berfungsi. Peringatan SMS tentang hujan lebat, sirene lokal, dan teras di lereng. Saat rencana terpampang di dinding sekolah dan diketahui anak-anak serta orang dewasa, itu berubah dari sekadar kertas menjadi tindakan nyata. Listrik di Sierra Leone tidak selalu tersedia untuk semua orang. Di ibu kota, generator meraung, toko-toko menyimpan bensin agar barang beku tidak mencair. Di desa, malam hari diterangi dengan minyak tanah. Tanpa listrik, pelajaran singkat, bengkel mangkrak, makanan mudah basi. Satu PLTA besar membantu, proyek baru sedang dibangun dan dibahas.
Sementara itu, warga mengandalkan panel surya dan koneksi bersama. Saat listrik stabil, itu langsung terasa. Kulkas tak mati malam hari, bengkel beroperasi teratur, sekolah mengajar bukan di senja hari. Meteran prabayar dan jaringan mini di desa memudahkan pembayaran dan mengurangi kerugian. Di lepas pantai Sierra Leone, ikan ditangkap dengan perahu dayung. Lebih jauh di kegelapan, kapal-kapal besar berbendera asing menarik jaring berat. Ikan di pasar semakin langka dan mahal. Nelayan beralih menambang pasir atau menebang pohon. Melindungi laut butuh bahan bakar patroli, radar sederhana, kontrak jelas, dan denda yang benar-benar dibayar. Memang mahal, tapi jika tidak, laut akan kosong. Ketika izin transparan, hasil tangkapan dihitung, dan masyarakat menerima bagian mereka. Ikan kembali ke jaring, dan uang mengalir ke desa-desa pesisir. Sore harinya, tawa terdengar lagi di dermaga, bukan hanya perdebatan harga es. Harapan Sierra Leone adalah serangkaian langkah sederhana, aturan adil untuk sumber daya, jalan yang tidak hanyut, pompa air dekat rumah, klinik berlistrik dan sekolah untuk semua, termasuk anak perempuan. Maka bukan hanya misi kemanusiaan yang datang, turis pun akan berkunjung ke sana, menikmati pantai, hijaunya alam, dan cagar alam simpanse. Beberapa perubahan sudah terjadi, sebagian lagi masih dalam rencana, dan tergantung disiplin serta dana. Kuncinya adalah orang-orang yang tidak pergi, melainkan membangun kehidupan di tanah airnya. Tukang memperbaiki jaring di dermaga, guru membuka kelas, dan bidan menyalakan kulkas untuk vaksin. Dari hal-hal kecil inilah, hari yang tenang terbentuk.